Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Hari ini kita bakal bedah sebuah karya yang, monumental banget. Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell. Pasti udah pada denger lah ya, ini buku klasik. Klasik banget. Sumber kita kali ini halaman-halaman awal buku itu, termasuk kata pengantar sama bab pertama soal kebangkitan Yunani. Oke. Nah, misi kita nih bukan cuma ngasih ringkasan gitu aja. Kita mau gali lebih dalam kenapa sih menurut Russell filsafat itu penting banget. Dan gimana hubungannya sama kehidupan sosial politik. Jadi nggak ngawang-ngawang doang idenya. Betul-betul. Russell itu ngelihat filsuf sebagai ya produk zaman mereka, tapi juga sekaligus jadi pemicu perubahan gitu loh. Jadi ada dua arah. Oh, menarik. Jadi nggak kayak di Menara Gading gitu ya filsufnya. Justru itu yang dia tekenin. Dia mau nunjukin para filsuf ini dalam konteksnya. Sosial, politik, institusi di sekitar mereka. Beda kan sama buku sejarah filsafat lain yang kadang kayak naruh pemikir di ruang hampa aja? Iya juga sih. Oke, jadi itu pendekatan Russell ya, menempatkan filsuf dalam dunianya. Tapi kalau gitu, apa sih inti filsafat menurut dia? Cuma mikir-mikir doang? Nggak juga. Russell punya metafora keren nih. Dia bilang filsafat itu kayak tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan. Maksudnya gimana tuh? Jadi posisinya itu di antara teologi yang isinya dogma, keyakinan yang nggak diuji, sama sains yang isinya pengetahuan pasti, yang bisa dibuktiin. Nah, filsafat ini ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Terus ngapain di situ? Ya, dia bergulat sama pertanyaan-pertanyaan gede yang sains aja belum tentu bisa jawab tuntas. Kayak, apa sih hakikat pikiran sama materi? Ada tujuan gak sih alam semesta ini? Apa itu baik? Apa itu jahat? Gimana cara hidup yang benar? Gitu-gitu deh. Wah, pertanyaan fundamental banget ya itu. Tapi kan kalau nggak ada jawaban pasti, ngapain kita pusing-pusing mikirin? Buat apa gitu? Nah, ini pentingnya menurut Russell. Justru dengan memahami pergulatan filosofis suatu zaman, kita bisa ngerti zaman itu sendiri. Dan ujung-ujungnya ngerti diri kita juga di masa sekarang. Filsafat itu ngajarin kita seni hidup tanpa kepastian mutlak. Oh, jadi biar nggak gampang goyah gitu ya? Iya, tapi juga nggak lumpuh karena ragu-ragu terus. Tetap bisa jalan gitu, walaupun nggak serba pasti. Menavigasi ketidakpastian lah intinya. Oke. Keren juga ya cara ngelihatnya. Nah, sekarang kita lompat ke Yunani kuno nih. Russell kan bilang ada kebangkitan peradaban Yunani yang mengejutkan dan tiba-tiba gitu ya, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Iya, itu momen penting banget. Tiba-tiba muncul matematika deduktif, sains, filsafat. Dimulai sama tokoh kayak Thales itu, yang konon bisa ngeramal gerhana tahun 585 SM. Itu kan lompatan besar. Kok bisa ya tiba-tiba gitu? Dibandingin peradaban sebelumnya gimana? Mesir, Mesopotamia gitu. Nah, itu kontrasnya. Kata Russell, Mesir itu kan fokusnya lebih ke kematian, alam baka, Firaun, piramida gitu kan. Iya. Kalau Mesopotamia, lebih ke urusan duniawi, kemakmuran, pemerintahan, tapi juga astrologi. Mereka udah punya tulisan, negara terorganisir, itu fondasi penting banget sih. Tapi Yunani ini, beda lompatannya. Apa yang bikin beda? Salah satunya, mereka ngadopsi alfabet dari Fenisia, terus disempurnain, ditambahin huruf vokal. Ini kedengarannya sepele, tapi dampaknya gede banget buat nyebarin ide dan literasi. Jadi kayak ngasih bahan bakar buat ledakan intelektual itu. Oh, jadi alfabet itu krusial ya? Oke. Nah, kalau ngomongin Yunani kuno, biasanya kan kita mikirnya dewa-dewi Olympus ya. Zeus, Hera, Apollo, yang di cerita Homer itu. Tapi kayaknya Russell melihat ada yang lain ya? Banget. Homer itu kan yang mungkin juga bukan satu orang ya, tapi kumpulan penyair. Gambarin dewa-dewi yang aristokratik. Kadang ya kelakuannya gitu deh, kayak manusia super aja. Tapi Russell bilang, jangan salah. Itu bukan satu-satunya agama di Yunani. Ada yang lain? Ada arus bawahnya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih biadab, katanya. Nah, di sini muncul kultus Dionysus, atau Bacchus kalau versi Romawinya. Dewa dari Trakia ini hubungannya sama kesuburan, anggur, dan yang paling heboh, mabuk ekstatis. Semacam kegilaan ilahi gitu. Kegilaan ilahi. Waduh, kedengerannya. Intens banget. Gimana tuh bentuknya? Intens banget. Ritualnya itu melibatkan ekstase massal yang liar. Coba bayangin, ada Maenad, pengikut perempuannya Dionysus,
Mereka nari-nari semalaman di bukit, kadang sampai kesurupan. Serius? Iya, bahkan ada cerita mereka sampai merobek hewan kurban terus dimakan mentah-mentah gitu. Ini kayak pelarian total dari aturan peradaban, balik ke naluri, ke gairah. Mereka nyari entusiasme, perasaan dimasukin dewa gitu. Wah, ini bener-bener beda banget sama gambaran filsuf Yunani yang tenang mikir di taman ya. Susah ngebayangin Plato ikutan acara kayak gitu. Haha, iya kan? Nah, tapi sisi liar ini nggak hilang gitu aja. Terus gimana? Dari energi mentah kultus Dionysus ini muncul gerakan reformasi yang lebih spiritual. Namanya Orfisme. Dikaitin sama tokoh namanya Orpheus. Yang mungkin figur legendaris ya. Orfisme, bedanya apa sama Dionysus tadi? Kaum Orfik ini lebih asketis. Maksudnya mereka lebih menahan diri, hidupnya lebih disiplin. Anggur itu jadi simbol aja, bukan buat mabuk beneran. Mabuk yang mereka cari itu penyatuan mistis sama dewa. Oh, jadi lebih ke dalam ya? Iya, ajaran utamanya itu soal transmigrasi jiwa. Percaya kalau jiwa itu pindah-pindah setelah mati. Nasib jiwa di akhirat nanti tergantung hidupnya di bumi. Makanya perlu penyucian diri, ritual, pantang makan daging kecuali pas sakramen, biar bisa lepas dari siklus lahir lagi dan nyatu sama Bakus atau Tuhan. Manusia itu campuran tamah sama unsur ilahi, katanya. Wah, kompleks juga ya ajarannya. Udah kayak agama modern aja kedengerannya. Mirip-mirip emang. Bahkan nih, ada penemuan arkeologis loh. Tablet-tablet Orfik di kuburan, isinya instruksi buat jiwa orang mati. Instruksi? Kayak gimana? Intinya nyuruh jiwa itu buat ingat asal-usul ilahinya. Jangan sampai lupa pas minum dari sungai Lete di dunia bawah. Jadi harus ingat terus, biar bisa bebas. Keren kan? Keren banget. Jadi ada upaya buat ngasih struktur spiritual ke energi yang tadinya liar itu ya? Tepat. Dan yang menarik, elemen-elemen Orfik ini soal jiwa abadi, penghargaan pada emosi yang kuat, bahkan ada unsur kesetaraan gender yang lebih awal di situ, itu nyusup ke filsafat. Lewat Pitagoras, terus Plato. Bahkan nanti pengaruhnya sampai ke teologi Kristen juga. Luar biasa ya jejaknya. Kalau gitu kesimpulan besarnya Russell dari semua ini apa dong? Ada pertarungan apa sih sebenarnya di Yunani kuno itu? Nah, itu dia intinya. Kultus Dionysian sama Orfik ini nunjukin ada reaksi kuat terhadap rasionalitas, terhadap kontrol diri yang coba dibangun peradaban. Ada kerinduan yang dalam banget sama intensitas perasaan. Makanya Russell nolak banget pandangan klise orang Yunani itu tenang dan rasional melulu. Jadi nggak setenang itu ya mereka? Justru penuh gairah, mereka tuh kayak terbelah antara kekuatan akal sama tarikan nafsu. Konflik ini sering banget muncul di tragedi-tragedi Yunani, kayak Bacchae, karya Euripides itu. Nah, buat Russell, justru kombinasi ini, ketegangan inilah yang bikin mereka hebat, bikin mereka kreatif. Jadi perpaduan antara akal dan gairah itu ya kuncinya? Iya, itu pertarungan abadi dalam diri manusia kan, antara disiplin sama kebebasan, nalar sama gairah. Oke, jadi jelas banget ya penyelaman kita ke halaman awal Russell ini nunjukin kalau filsafat barat itu lahirnya nggak di ruang hampa yang tenang, tapi justru dari gejolak sosial, dari ritual keagamaan yang intens, dari pertarungan batin manusia sendiri. Filsafat itu dari akarnya udah jadi bagian denyut nadi kehidupan masyarakat. Persis. Dan Russell di akhir pengantarnya ngasih kita satu pemikiran penutup yang, wah, relevan banget sampai sekarang. Dia bilang, liberalisme modern itu sebenarnya upaya ambisius. Upaya apa tuh? Upaya buat bangun tatanan sosial yang stabil, tapi tanpa perlu dogma irasional. Tujuannya biar kita bisa mutus siklus sejarah yang gitu-gitu aja. Dari dogma, terus jadi anarki, balik lagi ke tirali baru. Siklus yang menakutkan ya? Iya. Nah, pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng nih. Kira-kira upaya liberalisme semacam itu bisa benar-benar berhasil nggak ya dalam jangka panjang? Itu pertanyaan terbuka dari Russell.